dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa?
Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hai saudara sendiri katakan. Ku sembah. Kami hampiri tahta-Mu ya Bapa. Engkau yang peduli, Allah yang mengerti hidup kami. Walau lewati lembah, Kau Immanuel bagiku. Terima kasih Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Selamat sore Senayan City. Shalom. Boleh lambaikan tangan saudara, katakan shalom. Haleluya. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan itu yang jadi alasan kita ada di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala sama-sama. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Layakkan kami, kuduskan kami, menghampiri tahta kasih karunia-Mu, mempersembahkan hidup kami ya Tuhan, menyembah-Mu ya Allahku, bersyukur sebab Tuhan baik. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah-Mu ya Allahku, kami rindu Engkau, kami rindu Engkau, hadirat-Mu ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Biar hari ini kami mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan.
hati kami haus ya Allah. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Tuhan Yesus yang ku pegang, hanya janji-Mu ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Sekalipun aku dalam lembah Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ya Tuhan, wanita saja katakan hanya Engkau. Mari para pria datang berdoa. Tuhan, Engkau tak tergantikan di hidup kami. Amin. Mari ganti para pria, wanita berdoa. Aku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku ya Tuhan. Ku sembah Kau,
Yesus Tuhan tak tinggalkanku, selalu ada buat hidupku, menyertai. Uri biara lama syanda kara lama ralamo. Kau Allah yang selalu dapat kami andalkan. Kini biara masyando. Ayo terus fokus sama Tuhan saudara. Dia terlebih besar dari apapun. Dia lebih besar dari masalah, dari pergumulanmu. Kau selalu ada bagiku. Kau yang menolong hidupku. Yesus Tuhan, ini antara namo. Ini di antara lama syada kara lama lama. Sukacitamu penuh melimpah yang menjadikan kami kuat di hadirat Tuhan. Era lama syanda kara lama syanda kara lama lama lama. Uri di antara namo syanda namo. Iri di antara namo. Ya lama syanda lama syanda lama syanda lama. Tuhanku terlebih besar. Come on, declare. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kau pengharapanku, kuasa-Mu terlebih. Amin, kami percaya Tuhanku tak pernah terlambat ya Tuhan. Amin, amin, amin. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Come on, declare, church. Dari apapun yang sedang terjadi di hidupmu, Dialah yang sanggup menolong, memulihkan. Amin, amin. Ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku tak pernah terlambat. Pulihkan hidupku.
jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri. Ayo saudara bangkit berdiri, come on. God here, God here. Right here. Hey, come on. God of heaven and earth, I am yours. Oh, lebih lagi. So here I bow. Jesus, be glorified in all thee. For all my life I am yours. Ayo semua, setiap mata tertuju sama Tuhan, sembah Dia. Rala shededededede, Uribianda rala shanda karalaba. Oh, rarararaba, shararararaba, ralaba, ralaba, ralaba. Jesus, Kuribianda nanamo, shandarala namo. Ralaba, 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 ralaba. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Uralarararaba, shandaralaba, ralaba, ralaba, ralaba. Uralaba, ralaba, 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 ralaba. Hati kami tertuju sama Tuhan. Mata kami tertuju sama Tuhan. Uridididididi, aralaba, ralaba. Jesus, Jesus, Jesus. Uralalama, shanda, karalaba, ralabo. Hallelujah. Hidaralaba, ralaba, 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 ralaba. Hindaralama, shanda, ralaba, ralaba. Hallelujah. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all me. For all my life I am yours, forever yours. And I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 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 Urala barala nama shandarala barala. Terus angkat kedua tangan saudara. Ayo terus berbahasa roh saudara. Hirara nama shendi biandara lamo shendi biandara la barala 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 barala. Orala barala 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 barala. Orala mashanda karala raraba shede. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. You are greater, you are stronger. No one else like you, no one else like you. No one compares with you, no one compares with you, God. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God.
will see how great is our God. Everybody sing how great is our God. Is our God. Jesus' name, Jesus' name, you are worthy, God. My heart will sing how great is our God. Jesus, name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And know we see how great is our God. Jesus, Jesus, how great is our God. Sing with me. And know we see how great. Ayo cuma Tuhan sendiri, come on. Jesus, Jesus name. You are worthy. You are worthy, God. You are worthy, Lord. And my heart will sing how great is our God. Come on, declare it, church. Come on, sing together. Jesus' name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great. And know we see how great. Oh, we'll see how great. Oh, we'll see how great. Is our God. You are great. You are strong. No one compares with you. No one else like you. Sorakan haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Orana nama syandara lamarala nama syanda karalaba. Dan Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, Senayan City bagi Tuhan.
Sorak-soraknya mana bagi Allah kita? Haleluya. Let's go. Boleh tepuk tangan sama-sama saudara. Hey. My God can do infinity, all power and ability. His spirit lives inside of me, and nothing he can do for me. Come on. Blessing on blessing, favor on favor, and it's falling on me. Let's go. Falling on me. Blessing on blessing, favor on favor, and it's flowing through me. Flowing through me. Sing it up. Uno, dos, tres. God is shadow, he's the best. Uno, dos, tres. I am favored, I am blessed. Uno, dos, tres. I am who he says I am. Unto him be all the glory. So, uno, dos, tres. Whoa. Whoa. Everything is heavenly. This changes my reality. His spirit lives inside of me. Ain't nothing. Come on, church. Blessing on blessing, favor on favor, and it's falling on me. Falling on me. Let's go. And it's flowing through me. Flowing through me. Sing it up. Uno, dos, tres, God is shadow, he's the best. Uno, dos, tres, I am favored, I am blessed. Uno, dos, tres, I am who he says I am. Unto him be all the glory. So, uno, dos, tres. Oh, come on. Oh, oh, oh. If God is for me, for me, then who will be against me? I've got to praise, I've got to praise. If God is for me, then who could be against me? I've got to praise, I've got to praise. If God is for me, then who could be against me? I've got to praise, I've got to praise. Whoa, arriba, dahsyat lagi. Biar berkat demi berkat, anugerah demi anugerah Tuhan tercurah buat saudara dan saya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Yang percaya katakan yeay. Boleh tepuk tangan sama-sama saudara. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, stronghold are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. Amen, church. Let's go. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do. Sit down, through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you.
Whoa, oh, oh. Ayo gereja Tuhan. Whoa, oh. I believe in you. Sing it out. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Amen, amen. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. And nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Stronghold are broken. I'm living by faith. Nothing through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Jesus, I believe in you. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. Tiada yang mustahil bagimu. Angkat tangan saudara yuk dengan iman. Tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan. Sekalipun mata kami belum melihat, telinga kami belum mendengar, hati kami, Tuhan, kami tetap percaya. Kami tetap percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan yang mustahil bagi kami. Oh Tuhan, oh hidibiara namo, shararama shande, hiararama shando. Kami berdiri saat ini karena kami percaya. Kami ada di tempat ini karena kami percaya. I still believe in you. I still believe in you, God. Oh, nothing is impossible. Nothing is impossible. Jehovah Jireh, for you, God. Nothing is impossible for you, Jehovah Jireh. For you, Jehovah Jireh. Huribiara lama syandara lama. Apa yang jadi pergumulan saudara? Ayo doa di tempat ini dengan iman. Perkatakan, Tuhan, aku berdiri di tempat ini karena percaya. Aku ada di ruangan ini karena percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, enaralamaya shandaralamu. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Come on, declare, declare. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God. Come on, speak it, church. You are waymaker, miracle worker, promise
promise keeper, light in the darkness. Singing again, singing again. You are way maker, miracle worker. God, you are here. God, you are here. Oh, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. There is who you are. Way maker, miracle worker. My God, there is who you are. You are here, moving in our midst. Amen. I worship you. I worship you. You are here. Amen. I worship you. I worship you. Angkat tangan saudara. You are here, moving in our midst. I just want to worship you, God. You are here, working in this place, working in this place. I worship you. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, saudara. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Saudara boleh pelan-pelan duduk di hadirat Tuhan. Tetap percaya, tetap fokus dengan iman. Tetap saudara yang mau berdiri silahkan. Bebaskan dirimu untuk terus fokus sama Tuhan, yang dapat melakukan jauh melebihi dari apa yang kita doakan. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Hey, you are here, touching every heart. I worship you, Jesus. I worship you. You are here, healing, healing every heart. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, my God, Jesus. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, you are way maker, miracle worker, promise keeper. That is who you are. That is who you are. There is who you are. There is who you are. There is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. Ayo jemaat Tuhan declare, come on. Even when I don't see it,
even when I don't feel it. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it. Come on, everybody sing. By your way, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. Sekali lagi, hey, even when I don't feel it, you never stop working. Dengan iman, speak it. You never stop working. You never stop working. You never stop working. That is who you are. 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 Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Ayo saudara, your name is power. Your name break every stronghold. Shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, break every soul. Shout through the shadow. I just wanna speak the name. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know that is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addictions are to break. Declaring, come on, declaring there is hope and there is freedom. Speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every. Yang percaya kuasa nama Yesus, mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. There is power.
to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. Come on. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain. Ayo saudara sendiri, come on. There is power. There is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every, to break every chain, 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 to break every chain. Sekali lagi, hey, yeah. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Sorak-sorai lebih lagi, bahagia lagi kita. Sorakan haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kejayaan hanya bagi. Ayo sembah Tuhan saudara. Ayo semua berbahasa roh. Hidarararamararamo, hidarararamayaramo, hidaralab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 arOh,
Terus mengalir Roh Kudus. Terus penuhi setiap kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari paling depan sampai paling belakang Roh Kudus. Penuhi setiap kami lebih lagi dengan Roh-Mu. Penuhi setiap kami lebih lagi Tuhan. Kami hari-hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau lebih lagi menuntun setiap kami. Kami memerlukan Engkau lebih lagi Tuhan. Untuk memegang tangan setiap kami lebih lagi. Engkau menuntun kami, Engkau memimpin kami. Mari Roh Kudus jadilah Tuhan atas hidup kami, atas gerejamu, atas kota bangsa ini lebih lagi. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, ambil alih semuanya Tuhan. Berdaulatlah atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas gerejamu ini, atas kota bangsa kami Tuhan. Berdaulat Tuhan. Berdoa biarlah tudung kemuliaan Tuhan, God's covering, melingkupi setiap kami di tempat ini. Tutup bungkus setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga yang ada dengan kuasa darah Yesus yang sempurna. Orang bertalian darah dengan kami, orang dekat dengan kami, harta benda, juga hewan-hewan peliharaan sekalipun Tuhan. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah Yesus yang sempurna. Tidak ada satu serangan iblis yang dapat menyerang setiap kami. Dan saat ini iblis engkau dengar, engkau tidak ada hak atas umat Tuhan tempat ini. Engkau tidak ada hak atas gereja Tuhan tempat ini. Saat ini setiap siasatmu, setiap tipu dayamu, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Keluar dari Indonesia. Kami lepaskan roh takut akan Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera. Kami lepaskan berkat. Kami lepaskan pengurapan Allah yang berlimpah-limpah. Tercurah, 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 tercurah. Pimpin kami lebih lagi Roh Kudus. Tuntun gerejamu lebih lagi Roh Kudus. Pengurapanmu akan menuntun setiap kami. Pengurapanmu Tuhan akan menuntun dan mengajar setiap kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan terus lanjutkan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu. Kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Engkau Tuhan Allah yang dahsyat, hebat, luar biasa. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Pimpin lebih lagi dalam nama Yesus. Yang percaya kata amin. Mari saudaraku sebelum duduk berikan sorak-sorak Tuhan lebih lagi yuk. Tinggikan Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus kau dahsyat. Katakan Tuhan Yesus kau dahsyat. Haleluya. Mari perkatakan bersama dengan saya. Tahun 2026, tahun amanat agung. Katakan dengan iman, saya percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan tercurah atasku. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus yuk. Haleluya. Shalom saudaraku. Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus baik ya. Kalau kita boleh ada detik hari ini, kita masih bisa beribadah. Saya selalu ingatkan saudara, ayo hargai waktu-waktu yang ada yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Nah saudaraku, kalau setiap kali kita beribadah seperti ini, kita datang dengan kehausan, kelaparan akan Tuhan. Saya percaya atmosfer surgawi akan turun tengah-tengah kita. Ketika atmosfer surgawi, hadirat Tuhan turun tengah-tengah saudara sangat kuat, maka disitulah mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan dan segala macamnya itu terjadi. Yang percaya amin. Dan saudara, saya akan terus ingat kepada saudara bahwa kita hari-hari ini berada di era Roh Kudus. Katakan era Roh Kudus. Katakan lebih keras lagi, era Roh Kudus. Nah saudaraku, kita berada di masa transisi yang sangat penting dalam sejarah modern. Jadi sejak memasuki tahun 2025, jadi ada urutannya saudaraku. Di 2024 akhir, nabi-nabi Tuhan seluruh dunia tuh berkumpul dan berdoa. Jadi ada ratusan nabi-nabi. Berdoa Tuhan, apa tuntunanmu untuk gerejamu secara global.
Kemudian mereka berdoa. Dan Tuhan katakan gereja Tuhan memasuki dari 2025 ke depan, ini kita memasuki era Roh Kudus. Nah, bukan suatu kebetulan. Ketika Rosh Hashanah, tahun baru dari bangsa Israel, sekitar bulan September lalu saudaraku. Jadi mereka tuh bisa maju mundur sekitar 2 minggu. Bisa akhir atau pertengahan September, bisa awal Oktober. Jadi setiap tahun mereka adjustnya seperti itu. Nah, di Rosh Hashanah tahun 2025 tahun lalu, mereka tuh memasuki tahun yang baru, tahun 5786. Nah, di sini saudaraku ada suatu benang merah pesan Tuhan untuk gerejanya. Jadi dari arti rohani tahun 5786 itu berarti tahun di mana Tuhan sedang memurnikan umatnya. Tahun pemurnian, tahun pertobatan, tahun penyelarasan. Nah, ketika di akhir tahun 2024 memasuki 2025, nabi-nabi Tuhan juga mendapatkan bahwa pesan Tuhan di era Roh Kudus ini, umat Tuhan itu akan dimurnikan, akan diselaraskan. Nah, tapi perlu adanya apa? Adanya respon yang benar, yaitu pertobatan. Nah, kok saya di sini dibaca saudara, di benang merah ini dikatakan di era Roh Kudus ini merupakan tahun transisi yang sangat penting dalam sejarah modern, tahun pemurnian, tahun pertobatan, tahun penyelarasan untuk terjadinya kebangkitan dari umat Tuhan. Jadi waktu seseorang dimurnikan, responnya bertobat dan menyelaraskan dirinya dengan Tuhan, hati dan pikiran manusia tersebut diselaraskan dengan hati dan pikiran Tuhan, maka akan terjadi kebangkitan dari umat Tuhan tersebut. Dan dikatakan di masa transisi ini, the remnant itu adalah sisa dari umat Tuhan, saudaraku. Arti kata dari the remnant sendiri itu adalah sisa umat Tuhan. Di masa transisi ini, the remnant atau sisa umat Tuhan ini yang telah lulus dimurnikan, perhatikan ya, sudah sisa, kalau menang lulus, sisa dari sisa, itu artinya sangat sedikit atau banyak saudaraku? Sedikit banyak. Sisa aja sudah sedikit ya. Nah ini dikatakan sisa dari sisa. Yang menang, yang lulus dimurnikan akan mengalami penyelarasan yang luar biasa dengan sorga. Waktu pribadi-pribadi ini gereja juga lulus dimurnikan waktu diproses dengan merendahkan diri, bertobat dan menyelaraskan diri dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini, gereja yang seperti ini dikatakan manifestasi sorga akan turun ke atas muka bumi. Rencana dan tujuan Tuhan akan terjadi berlipat kali ganda atas gerejanya. Tetapi selain lawatan Tuhan, selain pertobatan jiwa-jiwa, untuk pribadi-pribadi, yaitu saudara dan saya yang berada di dalam gereja Tuhan, maka masa-masa ini saudara akan mengalami ledakan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Tuhan akan terjadi lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku, di masa transisi dan pemurnian saat ini, ada suatu perintah atau tuntunan Tuhan yang sangat jelas, sangat kuat, yang Tuhan terus ingatkan. Di bulan ini Tuhan ingatkan kembali. Tuntunan Tuhan untuk bulan ini yang harus saudara dan saya lakukan adalah penyelarasan. Katakan penyelarasan. Penyelarasan, katakan penyelarasan. Penyelarasan dengan Tuhan itu harus mau gak mau saudara dan saya masing-masing pribadi harus lakukan. Penyelarasan artinya apa? Menyamakan frekuensi hati dan pikiran kita dengan hati pikiran Kristus. Ini artinya. Kenapa Tuhan itu terus mengingatkan kita akan hal ini? Alasan yang pertama, kenapa Tuhan mengingatkan kita akan hal ini? Waktunya sudah sangat singkat. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua sudah sangat dekat. Menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, pasti ada goncangan. Waktu goncangan terjadi, lawatan Tuhan, pencurahan Roh Kudus juga terjadi. Pertobatan terjadi, mujizat terjadi di tengah-tengah goncangan. Karena waktunya sudah sangat singkat. Saudara setuju gak? Kalau waktunya sudah sangat singkat. Sekarang kita lihat ya. Contoh, kalau saudara baca di Alkitab. Nanti baca kembali. Di Matius 24, 3-14. Dan Lukas 21, 7-19. Di sini
Tuhan menubuatkan apa yang terjadi di akhir zaman. Di akhir zaman, semuanya hal-hal yang menakutkan itu akan terjadi. Dan hari-hari ini, penggenapan demi penggenapan dari ayat-ayat ini, itu terjadi lebih lagi. Karena apa? Kembali, waktunya sudah sangat singkat. Perhatikan sekarang. Kenapa saya bisa perkataan seperti ini juga? Selain Alkitab katakan, dari tanda-tanda zaman, kita harus melihat tanda-tanda zaman. Kita harus melihat apa yang sedang terjadi. Kita berada di musim apa saat ini. Nah, kelompok elit, kelompok global, elit, Illuminati, Antikris atau apapun itu juga namanya saudaraku. Itu mencanangkan sejak lama 2030 harus terjadi the Great Reset. Tujuannya apa? New Order, One World Government, One World Order. Ini harus terjadi. Antikris harus ada. Nah, pandemik 2020 itu merupakan hanya trigger. Cuman tes market aja. Dites gimana, reaksinya gimana. Kalau misalnya terjadi suatu pandemik, gimana? Nah, itu pemurnian penyelarasan itu mulai terjadi saudaraku. Benar kan saudaraku? Waktu pandemik terjadi, banyak yang rontok. Dulu yang sering ke gereja, tiba-tiba gak ke gereja. Entah itu terlalu nyaman atau memang sudah gak ada gereja. Gitu. Dulu yang suku-suku pelayanan, habis pandemik hilang. Ini yang terjadi. Pemurnian terjadi. Nah tetapi saudaraku, ketika pandemik terjadi, itu masih baru permulaan dari segala sesuatu. 2030 ini baru gong awalnya nih. Nah, di sini mereka katakan begini, menjelang 2030 the Great Reset harus terjadi, tetapi menjelang hal itu sampai harinya atau tahunnya, ini mereka akan create hal-hal yang sangat menakutkan terjadi di muka bumi. Ya entah itu perang kek, bencana kek, pandemic, another pandemic atau apapun juga, itu mereka akan memang di-create untuk terjadi kekacauan. Karena apa? Kembali, waktunya sudah sangat singkat. Rosh Hashanah September tahun 2025. Rabai itu rabi dari orang Jewish Messianic. Jadi gak semua orang Israel tuh percaya Tuhan Yesus. Hanya beberapa yang percaya Tuhan Yesus. Nah, Rabbi Kurt Landry ini adalah Jewish Messianic. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat atau Mesias. Dia berdoa, Tuhan apa pesanmu di era Roh Kudus ini? Dan dengan arti rohani tahun 5786, Tuhan berbicara pada dia melalui Rabbi Kurt Landry. Dan Tuhan katakan gini, sejak Rosh Hashanah tahun 2025 sampai Rosh Hashanah tahun 2032. Ini adalah masa 7 tahun masa reformasi, di mana penggenapan pencurahan Roh Kudus yang terbesar akan terjadi. Kenapa kok 7 tahun? Waktunya sudah sangat singkat. Oke, sekarang kita lihat kembali, kita bergerak. Gereja-gereja besar, pelayanan atau ministry yayasan-yayasan Kristen global yang besar-besar, bukan cuma satu denominasi, banyak denominasi. Itu mereka sepakat penyelesaian amat agung di tahun 2033. Hitung. The Great Reset 2030. Penggenapan pencurahan Roh Kudus di September atau Oktober 2032. Kalau kita berbicara 2033 penyelesaian amanat agung 7 tahun lagi, apakah perhatikan ya, apakah sekarang sampai 2033 kita gereja Tuhan masuk dalam masa kasih karunia Tuhan? Setelah itu saudara nangkap sampai ini? Saudara bisa nangkap? Saya bukan mau menakut-nakuti saudara, tapi kita harus tahu seasonnya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita takut akan Tuhan. Amin. Kalau kondisi sekitar kita, kan saya sering juga menyaksikan Pak Saudara, mujizat supranatural, pencurahan Roh Kudus, itu selalu terjadi di tengah-tengah goncangan yang sangat mengerikan. Selalu, gak mungkin. Itu sejarah juga menyatakan seperti itu. Tetapi di tengah-tengah goncangan yang sangat mengerikan sekalipun,
pemeliharaan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan kepada umatnya akan sungguh nyata sempurna. Amin, amin, amin. Memang kita ada di tengah-tengah itu, tapi kita, karena apa? Semuanya kembali lagi, waktunya sudah sangat singkat. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan mengingatkan kita akan hal ini terus menerus? Karena hidup manusia sangat singkat. Untuk itu, sejak masa muda, engkau masih masa usia muda pun, hidup sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Jangan hidup sembarangan, jangan hidup sembrono atau asal. Mazmur 90, hidup manusia sangat singkat. Mazmur 90, ayat 4-6. Kita baca ya, Mazmur 90, ayat 4-6. Sebab di matamu atau di mata Tuhan, 1000 tahun sama dengan hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka itu seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh. Pagi berkembang, bertumbuh. Sore lisut dan layu. Nah, kalau misalnya kita lihat rumput saudaraku, pagi bertumbuh, berkembang, bertumbuh, sore sudah lisut dan layu, mati. Sedemikian singkatnya itulah hidup manusia. Sedemikian rentannya itu hidup manusia. Oleh sebab itu kenapa kok Tuhan ingatkan, ayo nak, masanya sudah singkat, selaraskan diri, selaraskan diri, selaraskan diri. Kalau engkau masuk dalam goncangan, engkau masuk dalam suatu ujian, ayo rendahkan dirimu, cari wajah Tuhan, doa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, selaraskan, supaya engkau bangkit, ngalamin kemenangan. Mazmur 103, 15-18. Di Mazmur 103, 15-18 firman Tuhan juga katakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi perhatikan, di masa hidup manusia yang seperti rumput yang sangat singkat ini, meskipun sangat singkat, kalau orang ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau orang-orang ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang terus menyelaraskan hati dan pikirannya dengan hati dan pikiran Tuhan, di ayat selanjutnya di hidup yang singkat ini, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kepada siapa? Atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan suatu tindakan, saudaraku. Kita ya hidup ini karena iman. Kita cuma percaya, Tuhan, aku percaya janjimu, aku percayakan engkau pasti menggenapi kairosmu, waktumu Tuhan. Tetapi waktu kita percaya pada Tuhan, ada suatu tindakan, yaitu kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan, mau melakukan firman Tuhan. Ya mau kata amin? Yang mengerti kata amin? Nah, saudaraku, hidup kita ini singkat. Saya atau kami pengerja Senen City baru kehilangan seorang rekan kerja, rekan pelayanan, sahabat, teman, baru berusia 44 tahun. Mendadak langsung komplikasi dan semuanya dan meninggal. Kita gak ngerti kenapa Tuhan izinkan, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Di usia yang sangat muda ini saudaraku, dia seorang pendoa di tempat ini. Yang sebelum gereja Senen City ditanam di zaman youth, dia sudah ada sama-sama dengan kami. Melayani, dia pendoa. Setiap minggu berdoa, bukan cuma untuk kebaktian, bukan cuma untuk lawatan Tuhan, tapi juga berdoa untuk saudara. Berdoa untuk saudara. Dia dipanggil Tuhan. Dalam waktu yang sangat singkat ini, saya cuma ngomong ini, iya ya Tuhan ya. Kembali diingatkan, anytime, gak kenal umur, anywhere, dimanapun, kita bisa dipanggil Tuhan loh.
Pernah gak kita memikirkan hal itu? Makanya kalau saya setiap kali di awal kebaktian saya ngomong, yuk ingat kebaikan Tuhan ya, mengucap syukur. Kenapa? Bagi saya, kita bisa bangun pagi aja, itu part dari mujizat loh. Itu bagian dari mujizat loh. Setuju gak? Setuju gak? Kita bisa bangun pagi aja, mujizat. Kok masih Tuhan bisa kasih kesempatan kita hidup? 1 hari lagi, itu mujizat. Makanya Tuhan ingatkan, nak, kok kamu menghargai kasih karunia aku berikan? Aku sudah berikan nyawaku, membeli engkau dengan harga yang mahal, dengan darahku. Setelah itu keselamatan aku berikan, aku menebus engkau. Gak cuma sampai situ. Selama kita hidup, Tuhan pelihara, Tuhan tuntun. Itu kasih Tuhan pada saudara. Oleh sebab itu, yuk kita harus kadang mawas diri ya. Kita tuh manusia tuh kayak gini. Tapi di hadapan Tuhan, saudaraku, firman Tuhan katakan, berharga kematian orang yang dikasih Tuhan. Mau gak jadi orang-orang yang kasih Tuhan? Mau gak berharga di mata Tuhan? Kalau engkau mau dikatakan, nak, engkau berharga di mataku karena kau mengasihi aku. Hiduplah dalam masa yang singkat ini. Sungguh-sungguh menyelaraskan diri dengan Tuhan. Yang mau katakan amin? Nah, sekarang dalam masa persiapan dan penyelarasan, apa yang harus dilakukan oleh gereja dan bagaimana cara amanat agung bisa selesai di tahun 2033? Saudara percaya gak kalau misalnya penyelesaian amanat agung 2033 selesai? Percaya gak? Bisa gak? Bisa gak? Kok ragu-ragu saudaraku? 2033 penyelesaian amanat agung bisa selesai gak? Bisa. Karena apa? Kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya? Pertama, dalam masa persiapan penyelesaian apa yang harus dilakukan gereja dan bagaimana cara penyelesaian amanat agung bisa selesai 2033. Pertama, persiapan masing-masing pribadi. Dalam masa penyelarasan ini diingatkan goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Ini penyelarasannya. Bukan pilihan, tapi tujuan semuanya, semua ke sana. Goalnya harus menjadi serupa dengan gambar Yesus. Katakan, goal saya harus menjadi serupa dengan gambar Yesus. Lebih keras katakan, goal saya harus menjadi serupa dengan gambar Yesus. Orang yang mau menjadi serupa dengan gambarnya, artinya dia menjadi murid Kristus. Seorang murid Kristus adalah orang atau mereka-mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Di 1 Yohanes 2, 3-6. 1 Yohanes 2, 3-6 firman Tuhan katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Barang siapa, aku mengenal dia, tetapi orang tersebut atau ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa atau orang-orang yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita, saudara dan saya, ada dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa iya, orang tersebut ada dalam Dia, ayatnya dikatakan apa? Orang tersebut harus apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah. Katakan lagi yuk. Biar waktu kita memperkatakan telinga kita dengar nih. Saya wajib hidup
sama seperti Kristus telah hidup. Lebih keras katakan, saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya mau katakan amin. Nah, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup itu, saudaraku, itu tidak datang secara otomatis. Harus ada respon, ada bagian dan usaha yang kita lakukan. Amin. Gak ada namanya sekali selamat tetap selamat. Sudah terima Tuhan Yesus, terserah deh lu mau ngelakuin apa aja, engkau akan tetap selamat. Firman Tuhan gak pernah ada yang ngomong gitu. Firman Tuhan katakan, waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadimu, selama engkau masih di dalam muka bumi sampai engkau ketemu Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. 2 Korintus 5, 9-10. 2 Korintus 5, 9-10 firman Tuhan katakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Supaya apa? Kami berkenan kepada Kristus atau Tuhan. Sebab kita ini semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Nah, Roma 12 ayat 1-2. Bagian kita, usaha kita, respon kita. Roma 12 ayat 1-2. Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya saudara dan saya mempersembahkan tubuh kita sebagai apa? Persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Amin. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena waktunya sudah singkat, saudaraku. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Orang yang bisa ngerti sistemnya Tuhan, mau menyelaraskan diri, kita orang-orang tersebut yang dapat membedakan mana kehendak Allah dan yang bukan. Orang yang gak intim, orang yang gak sungguh-sungguh selaras dengan Tuhan, hidupnya gak jauh-jauh atau sama dengan dunia, atau bahkan maaf, yang sering saya dengar di telinga saya, justru lebih jahat dan lebih hancur daripada orang yang kenal Tuhan. Maaf. Bukan jemaat Senayan City saya doa. Itu dosa saya. Doa saya. Nah, sekarang kita lanjutkan, saudara. Oleh sebab itu, kenapa kok Tuhan kembali suruh kita menyelaraskan diri? Harus ada respon, usaha. Yang berikutnya, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara penyelesaian amanat agung 2033? Yang pertama, tadi dikatakan persiapan masing-masing pribadi. Yang kedua, masing-masing pribadi ini setelah mempersiapkan dirinya selaras dengan Tuhan, pribadi ini melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Setiap generasi mempunyai penugasan khusus, tetapi generasi ini sampai Tuhan Yesus datang, ada suatu penugasan kehendak Bapa, yaitu menyelesaikan amanat agung sampai 2033. Yang mengerti kata amin? Nah, di sini dikatakan, saudaraku, apapun profesi saudara, apapun, jadi gak mesti jadi pendeta, hamba Tuhan full time, pengerja gereja, enggak. Apapun profesi saudara, Tuhan taruh saudara di marketplace. Tugas utama seorang murid Kristus menyelesaikan amanat agung dan menjadikan orang lain menjadi murid Yesus. Saya mau tanya, saudara rindu gak melihat Indonesia generasi ini penuh kemuliaan Tuhan? Saudara sering berdoa gak? Tuhan, aku berdoa Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau belum,
Atau masih jarang janji yuk? Ini tugas setiap kita orang percaya. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dimulai dengan doa. Kemudian mulai dengan komunitasmu. Engkau harus menyelesaikan amanat agung. Apapun profesimu, engkau harus menyelesaikan amanat agung. Bawa berita Tuhan Yesus, jadikan mereka murid. Kenal Tuhan dan jadikan mereka murid Kristus yang sungguh-sungguh. Jangan keselamatan untuk diri kita pribadi. Tetapi kita harus juga membagikan orang lain. Supaya orang lain juga ikut selamat. Sama seperti engkau selamat. Supaya orang lain juga mengalami kasih Tuhan. Sama seperti engkau mengalami kasih Tuhan. Mengalami perkenanan Tuhan. Sama seperti engkau juga mengalami perkenanan Tuhan. Ya mau kata amin. Dan saudara harus tahu. Penyelesaian amanat agung itu saudaraku. Itu bukan program gereja. Tetapi ini detak jantung Kristus. Ini bahaya. Banyak dipelesetkan. Ayo di brainwash. Sekarang lagi dipelintir terus nih. Digoreng terus bertahun-tahun. Nanti saya cerita kenapa kok digoreng terus sama yang di luar sana. Dari orang Kristen yang juga murtad, orang Kristen yang pahit, atau bahkan orang yang gak kenal Tuhan, ateis dan lain-lain. Kenapa kok digoreng ini? Kenapa kok bisa hal ini, ya sekarang banyak banget lah. Wah kamu di brainwash ya sama gereja kamu ya, supaya cari jemaat yang banyak. Nanti kalau misalnya jemaat banyak, ujung-ujungnya pendetanya tuh, wah cuannya banyak tuh. Nah, nanti ya, nanti ini jawabannya nanti ini. Nah saudaraku, ini kan coba iblis menahan supaya itu gak terjadi. Penyelesaian amanat agung gak selesai. Tetapi Tuhan katakan sebelum gereja ada, Tuhan tuh gak pernah ngomong begitu Tuhan mau naik ke sorga, aku tugaskan kamu bangun gedung gereja yang banyak. Kumpulkan orang banyak supaya bisa bangun gereja yang banyak. Tuhan gak pernah. Tapi apa? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ajar mereka untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Nah di sini saudaraku, kenapa sekarang? Karena waktunya sudah sangat singkat. Di luar sana banyak yang menggoreng. Di luar sana juga banyak yang coba menggagalkan rencana Tuhan. Iblis juga berusaha sangat keras untuk menggagalkan rencana Tuhan supaya penyelesaian amanat agung gak selesai. Nah kenapa? Nih kenyataan ya, sekarang tadi yang saya janji saya mau ngomong nih. Ada suatu kenyataan, ini dari global saudaraku, jadi bukan cuma terjadi di Indonesia, terjadi di bangsa-bangsa. Kenyataan ini ketika dikumpulkan di global, di muka bumi ini, benua ini saudaraku. Semua sepakat, dunia yang kita kenal kondisinya ini sudah sangat rusak. Dari moral, kejahatannya, semuanya, apapun itu. Sampai ke alamnya pun rusak. Setuju? Setuju? Dunia kita kenal rusak? Nah, celakanya, dunia yang rusak ini melihat gereja atau tubuh Kristus, kondisinya rusak, hancur. Menyedihkan enggak? Menyedihkan. Dan dikatakan kekristenan saat ini 2,5 miliar, lebih banyak daripada orang-orang Tiongkok. Tetapi mereka katakan kekristenan atau orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen ini seperti dry bone. Dan mereka katakan dry bone church era, dry bone church era. Jadi era dry bone church itu seperti di kitab Yeskiel, lembah. Itu tulang-tulang kering yang sudah mati, gak ada harapan. Itu sebenarnya harusnya tentara Tuhan, pasukan Allah, itu seperti itu dilihatnya. Dry bone church. Kenapa? Yaitu iblis coba menggagalkan supaya rencana Tuhan penyelesaian agung gak selesai. Dan juga dilihat di gereja saat ini mereka tuh mengalami autoimun rohani, spiritual autoimun. Kalau autoimun sel yang baik itu diserang oleh sel yang jahat dan seluruh tubuhnya jadi rusak. Nah dikatakan kalau autoimun rohani itu dikatakan orang-orang atau gereja yang menyerang satu sama lain itu tujuannya untuk mencapai kepentingan diri sendiri atau kelompok dalam gereja, itulah autoimun rohani. Nah waktu hal ini mulai berkembang saudaraku, beberapa bulan lalu
Saudara mungkin pernah kok misalnya yang TikTokers. Siapa TikTokers? Di medsos tuh lagi rame ya. Ramenya apa? Tiba-tiba muncul suatu data. Sebenarnya data ini dari Gallup, GALLUP, data Amerika yang menyatakan Amerika dan lain-lainnya negara-negara yang seperti ini. Tolong tampilkan. Di medsos tiba-tiba beredar seperti ini. Pendeta adalah profesi. Wah, yang mengalami penurunan kepercayaan terbesar secara historis. Mengerikan. Pendeta bukan yang paling tidak dipercaya, tetapi yang paling kehilangan kepercayaan. Masalah pendeta hari ini bukan karena kurang rohani, tapi kurang kredibilitas. Krisis kepercayaan umat kepada pendeta sebagai pemimpin gereja atau institusi moral dan spiritual. Pendeta bukan lagi panggilan, tapi profesi. Banyak yang ingin jadi pendeta bukan karena panggilan, tapi karena apa? Itu cuan. Mereka melihat jenjang karier, kenyamanan, kekayaan yang bisa didapatkan dengan menjadi pendeta. Saya pendeta, saya hamba Tuhan. Waktu dengar seperti ini saudaraku, seharusnya saya gak berani loh. Banyak orang gak berani ngomong hal ini di depan jemaat atau umum. Kalau profesinya sama, iya apa iya? Iya apa iya? Tapi pendeta bukan profesi. Waktu saya dengar ini saudaraku, pendeta sebagai profesi, saya kepukul. Bener ya Tuhan ya, data dunia itu ya. Gereja memasuki dark ages, dry bone church. Spiritual autoimun. Gak heran, luaran sana banyak yang tambah murtad. Gara-gara apa? Orang yang ngaku-ngaku jadi pendeta. Yang tujuannya bukan untuk keselamatan, tapi untuk nyari cuan dirinya diri sendiri. Sukacitanya apa? Sukacitanya apa? Saya cuma waktu dengar seperti ini, saya sangat bersukacita. Tuhan, artinya Tuhan kalau Engkau sudah membukakan hal ini, yang akan mengabarkan Injil, yang akan menyelesaikan amanat agung, bukan hanya pendeta, tetapi orang-orang layman, orang-orang di marketplace akan bergerak. Saudara, Tuhan yang pakai saudara. Tuhan yang pakai saudara dan saya. Di marketplace, Tuhan mempunyai tujuan. Engkau dipilih, engkau dideploy oleh Tuhan. Engkau berada di marketplace. Engkau menjadi misionarisnya Tuhan di marketplace tersebut. Engkau menjadi pendoa-pendoa di marketplace. Engkau menjadi penginjil-penginjil di marketplace. Engkau menjadi mentor-mentor di marketplace. Ini waktunya era All Saint Movement bergerak terjadi dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, ayo jangan cuma cukup di gereja hari Minggu. Masuk dalam komunitas. Supaya apa? Engkau sungguh-sungguh bergerak menjadikan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari bangkit berdiri. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kata dari awal. Ya. 1, 2, 3, 4. Berangkat rohmu atas manusia di bumi. Ya, anak-anakmu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi Tuhan. Beri mimpi dan penglihatan yang isi hatimu.
dan sorak-sorai Tuhan. Katakan haleluya. Ucapan syukur. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Ya Rama Shana ya Rama Sore. Bena ya Rama Shana ya Rama Sore. Ore Rama ya Rama 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 ya Rama Rama Shana ya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Bapa mau berdoa sekali lagi. Penuhi setiap kami umat-Mu Tuhan dengan roh-Mu. Dari paling depan sampai belakang. Penuhi dengan roh-Mu. Biar pengurapan double portion tercurah. Penuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Terima. 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 Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi, berkat supernatural tercurah. Terima dengan iman, terima, 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 terima. Kalau ada yang di atas saudara juga mau membawa persembahan persepuluhan bulan ini atau yang tidak membawa hari ini, saya berdoa bagi saudara. Bapa mau berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mengembalikan persembahan persepuluhan untuk Engkau sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Buat apa saja yang anak-anak perbuat tempat ini, Engkau buat pasti berhasil. Di masa-masa ini Tuhan, grace upon grace, double blessing, tercurah, tercurah, berkat 1000 kali lipat, tercurah, terima dengan iman. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Selama-lamanya pujian kami bagi Tuhan. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hadirat-Mu, firman-Mu, tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat keselamatan dari Tuhan atas kami. Ini waktunya kami datang di hadirat-Mu membawa persembahan. Berkati persembahan kami. Berkati persembahan kami. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Silahkan kembali duduk Bapak Saudara. Bapak kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat pengurapan yang daripada Tuhan. Terlebih Tuhan buat pagi hari ini kami bisa bersama-sama. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk pastor kami, Pastor Billy ya Tuhan. Biar terus Tuhan pengurapan-Mu semakin lebih lagi atas pastor kami. Pakai pastor kami semakin lebih lagi ya Tuhan. Bahkan untuk generasi ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Terima kasih sudah menjadi gembala sidang buat gereja-Mu ya Tuhan. Biar pengurapan dan kasih Tuhan semakin bertambah-tambah, berkati juga seluruh wakil gembala kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga buat setiap kami yang bersama-sama boleh melayani pagi hari ini. Biar berkat yang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Kami melayani lebih lagi Tuhan. Memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kami. Biar setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya kembali bagi nama Tuhan Yesus. Juga buat umat-Mu yang setia hadir. Tuhan berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga ya Tuhan. Kami percaya kami semua ada di dalam tudung kemuliaan Tuhan. Biar perlindungan, penyertaan dan pembelaan Tuhan mengikuti setiap perjalanan hidup kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan yang miliknya Tuhan, biar boleh tingkap-tingkap di langit dibukakan dan berkat yang daripada Tuhan utuh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kota dan bangsa kami Indonesia. Biar Tuhan bangsa ini boleh terus memuliakan nama Tuhan. Berkati pemerintahan kami yang ada ya Tuhan. Berkati presiden kami Pak Prabowo, wakil presiden Pak Gibran. Biar roh takut akan Tuhan mulai dari presiden kami terus sampai seluruh kabinet yang ada ya Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan dicurahkan lebih lagi atas kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan terima berkat Tuhan yang terbaik. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkatnya dengan iman. Kiranya segala berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang manis bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Happy Sunday semuanya, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.